Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nama Ibu Arati Zahra, bisa dipanggil Bu Ara. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik semuanya ya. Sebelumnya dicek dulu teman sebangkunya, ada yang tidak masuk apa enggak? Silahkan. Sudah masuk semua? Yang tidak masuk tidak ada? Baik, kalau sudah ayo semuanya pusatkan perhatian kepada Ibu ya. Kita mulai pelajarannya. Sebelum masuk ke materi, kalian ingat nggak minggu kemarin kita membahas apa? Coba diingat-ingat. Siapa yang ingat? Iya, benar, minggu kemarin kita membahas tentang latar belakang datangnya bangsa Eropa ke Nusantara. Bagaimana latar belakangnya? Ayo, siapa yang mau menjawab? Gak ada yang mau menjawab? Ayo kita ulas kembali ya yang kemarin. Bangsa Eropa datang ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah. Kenapa sih mereka mencari rempah-rempah? Nah, di Eropa sana iklimnya berbeda dengan di Indonesia. Sedangkan rempah-rempah itu tidak bisa tumbuh di Eropa. Sedangkan orang Eropa membutuhkan rempah-rempah untuk menghangatkan badannya. Jadi, orang-orang Eropa datang ke Nusantara untuk mendapatkan rempah-rempah. Sebenarnya, sudah sejak lama terjadi perdagangan rempah-rempah dari Nusantara ke Eropa yang dijual di pasar Eropa. Tetapi, ketika runtuhnya Konstantinopel, jalur perdagangan untuk berdagang rempah-rempah terputus. Nah, maka dari itu bangsa Eropa datang sendiri ke Nusantara untuk mengambil rempah-rempah. Apa bisa dimengerti? Bangsa Eropa yang datang ke Nusantara semakin bertambah. Kenapa seperti itu? Karena rempah-rempah yang didapatkan dari Nusantara harganya lebih murah jika dibandingkan yang dibeli di pasar Eropa. Kedatangan bangsa Eropa yang semakin banyak inilah kemudian yang menjadi salah satu latar belakang terbentuknya kongsi dagang bernama Verenigde Oost-Indisch Company. Ada yang tahu nggak itu apa? Verenigde Oost-Indisch Company. Siapa yang tahu? Verenigde Oost-Indisch Company atau VOC adalah sebuah perserikatan dagang dari Belanda yang menaungi para pedagang Belanda. Kita bahas ya, kekuasaan VOC di Nusantara. Ada 3 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama adalah latar belakang dibentuknya VOC. Kedua, monopoli dan kekejaman VOC. Yang ketiga adalah keruntuhan VOC. Kalian perhatikan dulu gambar ini ya. Gambar ini adalah Benteng Victoria. Ada yang tahu nggak Benteng Victoria di mana? Iya, benar sekali, Benteng Victoria ada di Maluku, tepatnya di Ambon. Benteng Victoria adalah salah satu peninggalan VOC di Maluku yang awalnya dibangun oleh Portugis. Namun, ketika Belanda menguasai Maluku, Benteng Victoria diambil alih oleh Belanda. Sekarang gambar kedua. Kalian pasti sering melihat gambar ini. Gambar ini ada di ibu kota negara kita. Ada yang tahu? Iya, ini adalah Museum Fathahillah. Di mana Museum Fathahillah itu? Museum Fathahillah ada di Jakarta Barat. Museum Fathahillah atau Museum Sejarah Jakarta dahulunya adalah Balai Kota Batavia yang dibangun pada tahun 1707. Tentunya pada saat kekuasaan VOC. Itu tadi adalah peninggalan-peninggalan VOC yang ada di Indonesia. Dari contoh tersebut, VOC tidak hanya berkuasa di Batavia atau di Pulau Jawa saja, melainkan sampai di Kepulauan Indonesia bagian timur karena disitulah terdapat banyak rempah-rempah. Sekarang kita bahas ya, kenapa sih latar belakangnya VOC bisa lahir itu? Seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, semakin banyak orang Eropa yang datang ke Nusantara membuat persaingan dagang semakin tinggi. Jadi, setiap tahun dari bangsa-bangsa lain datang ke Nusantara untuk membeli atau menjual rempah-rempah. Nah, dari situ terjadilah persaingan dagang yang sangat ketat, maupun itu persaingan yang sehat atau tidak sehat. Nah, persaingan itu terjadi juga di berbagai bangsa, bahkan antar kelompok dagang di bangsa tersebut. Nah, 2 itu adalah latar belakangnya, ditambah satu lagi, yaitu
lahirnya Komisi Dagang Inggris bernama EIC atau East India Company yang berpusat di India. Sekarang, proses pembentukan VOC. Nah, VOC ini pada tahun 1598, pemerintah dan parlemen Belanda mengusulkan adanya komisi dagang atau perusahaan dagang yang besar untuk menaungi para pedagang Belanda di Nusantara. Usulan ini diwujudkan pada tahun 1602, tepatnya tanggal 20 Maret, dengan dibentuknya Verenigde Oost-Indisch Company yang diresmikan di Amsterdam. Nama VOC, Verenigde Oost-Indisch Company ini berarti Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur atau Komisi Dagang Hindia Timur. Tujuan dari dibentuknya VOC ini apa sih? Tujuannya ada 3. Yang pertama, menghindari persaingan tidak sehat antar sesama kelompok atau komisi dagang Belanda. Yang kedua, memperkuat kedudukan pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan dengan negara lain. Yang ketiga, sebagai kekuatan revolusi sehingga VOC memiliki tentara sendiri. Nah, VOC itu dipimpin oleh dewan yang bernama Dewan 17. Bu, Dewan 17 itu apa sih? Dewan 17 adalah pemilik saham yang terdiri dari 17 orang di provinsi. 17 orang ini dinamakan Heren 17 atau Dewan 17 yang berkedudukan di Amsterdam. Nah, para pemegang saham atau direktur ini berasal dari para bangsawan seperti Lord, Duke, atau Count. Kemudian, pada tahun 1610 diciptakan jabatan baru di VOC, yaitu Gubernur Jenderal. Kenapa ya dibentuk Gubernur Jenderal? Ada yang tahu? Jadi, Dewan 17 sebagai pemimpin VOC ini bertugas untuk mengawasi seluruh jalannya VOC di Nusantara. Nah, karena kedudukan Dewan 17 itu di Amsterdam, sedangkan yang diawasi ada di Nusantara, jadi Dewan 17 kewalahan untuk mengendalikan perdagangan yang ada di Nusantara. Nah, maka dari itu diciptakanlah Gubernur Jenderal yang bertugas memimpin daerah jajahannya. Sekarang kita masuk ke subbab keserakahan VOC. Yang pertama, kita akan bahas hak oktroy. Sebelumnya, apa kalian pernah dengar hak oktroy? Nah, hak oktroy atau hak istimewa adalah hak yang dimiliki VOC, yaitu yang pertama adalah melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan sampai Selat Magelangs, termasuk di Kepulauan Nusantara. Kemudian, mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. Jadi, VOC itu berhak melakukan perjanjian dengan raja-raja setempat dengan adanya hak oktroy ini. Kemudian, VOC juga berhak membentuk angkatan perang serta melakukan peperangan. Nah, VOC sering memerangi kerajaan-kerajaan yang dianggap mengganggu dan tidak mau melakukan perjanjian dengan VOC. Nah, hak lainnya, VOC berhak mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. Yang terakhir, dapat mengangkat pegawai sendiri serta berhak memerintah di negeri jajahan. Kemudian, kita masuk ke pemerintahan Gubernur Jenderal yang pertama, yaitu Pieter Both. Pieter Both merupakan Gubernur Jenderal VOC yang pertama. Pieter Both memimpin VOC sampai tahun 1614. Kemudian, sebelumnya pada tahun 1610, ia mendirikan pos perdagangan pertama di Banten. Kemudian pada tahun yang sama juga, Pieter Both berhasil memasuki Batavia yang pada saat itu menjadi kota dagang yang sangat ramai. Pieter Both dapat memasuki Batavia karena pemimpin Batavia pada saat itu bermurah hati dan dapat dinegosiasi dengan Pieter Both. Pada tahun 1611, ia mengadakan perjanjian dengan penguasa Jayakarta untuk pembelian sebidang tanah di sekitar Muara Ciliwung. Nah, sebidang tanah inilah yang nantinya akan menjadi pusat pemerintahan VOC di Batavia. Kemudian, kekuasaan Pieter Both digantikan oleh Gerard Reyns pada tahun 1611. Kemudian Gerard Reyns memerintah selama 1 tahun dan digantikan oleh Laurens Real. Pada pemerintahan Laurens Real ini, tahun 1618 terjadi perlawanan oleh Sultan Banten, dibantu tentara Inggris untuk mengusir VOC dari Jayakarta. Kemudian VOC berhasil menyingkir ke Maluku dan pada tahun 1619 Laurens Real digantikan oleh Gubernur Jenderal yang baru.
Nah, ini dia Gubernur Jenderal baru VOC, yaitu JP Kuen. Setelah menggantikan Lawrence Rel, JP Kuen melakukan penyerbuan ke Jayakarta sebagai balas dendam atas pengusiran VOC dari Jayakarta. Jadi, JP Kuen membawa banyak angkatan perang dan 18 kapal perang untuk menyerang Batavia. Dengan angkatan laut dan 18 kapal perang, Jayakarta berhasil direbut oleh JP Kuen serta Kesultanan Banten diusir dari Jayakarta. Kemudian, pada 30 Mei 1619, JP Kuen membakar Jayakarta lalu membangun kota baru bernama Batavia. Strategi monopoli VOC. Berikut adalah strategi yang digunakan VOC untuk memonopoli perdagangan. Yang pertama, merebut pasaran produksi pertanian seperti monopoli rempah-rempah di Maluku. Yang kedua, tidak terjun langsung dalam pertanian, hanya memperoleh hasil pertanian dari petani. Jadi, VOC ini tidak mau ikut campur dalam urusan pertanian, tapi mereka ingin untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya dari petani, yaitu menggunakan cara yang halus sampai cara pemaksaan. Yang ketiga, berusaha menduduki posisi strategis dalam pemerintahan maupun ekonomi. Yang keempat, mempertahankan keberadaan kerajaan untuk diperalat. Nah, mereka melakukan intervensi terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara untuk dapat dijadikan alat menguasai Nusantara. Selain itu tadi, masih ada strategi dari VOC. Yang pertama adalah Hongi Toksen atau pelayaran Hongi. Apa sih pelayaran Hongi ini? Pelayaran Hongi adalah pelayaran untuk mengawasi rempah-rempah di Maluku. Dan yang kedua adalah hak ekstirpasi. Hak ekstirpasi itu adalah hak untuk memusnahkan tanaman yang sekiranya melebihi produksi. Jadi, harga tanaman tersebut tetaplah dapat dikendalikan oleh VOC dengan harga yang sangat mahal. Kemudian, pada tahun 1623, JP Kuen diminta untuk kembali ke Belanda. Tetapi kemudian tahun 1627, dia kembali lagi ke Nusantara dengan pemerintahan yang semakin kejam. Pemerintahan kali ini menerapkan politik divide et impera. Kalian ada yang tahu nggak sih divide et impera itu apa? Politik divide et impera. Politik divide et impera adalah politik adu domba dan memecah belah. Jadi, JP Kuen melakukan politik divide et impera di kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, sehingga mereka dapat terpecah dan tidak bersatu untuk melawan VOC. Posisi VOC di Batavia membawa keuntungan yang sangat banyak karena Batavia berada antara jalur perdagangan internasional dan pusat rempah-rempah yaitu Maluku. Sehingga VOC mendapatkan banyak keuntungan dari posisinya yang ada di Batavia. VOC memperluas kedudukannya tidak hanya di Batavia atau di Pulau Jawa. VOC juga memperluas kedudukannya sampai ke Sumatera dan berhasil menguasai Malaka pada tahun 1641 dengan membantu Aceh untuk mengusir Portugis. Kemudian di Sulawesi, VOC berhasil menaklukkan kerajaan Makassar dengan adanya perjanjian Bonggaya pada tahun 1667. Nah, kita sampai pada subbab terakhir yaitu keruntuhan VOC. Berikut adalah faktor kemunduran VOC. Jadi, ada dua faktor eksternal yang mempengaruhi kemunduran VOC. Yang pertama adalah semakin banyaknya daerah yang dikuasai VOC, semakin sulit melakukan pengawasan. VOC sering melakukan perang dengan kerajaan-kerajaan untuk merebut wilayahnya, sehingga wilayah kekuasaan VOC semakin luas. Nah, karena ini pengawasannya tidak bisa dilakukan secara ketat. Yang kedua, semakin banyaknya penduduk memadati Batavia. Penduduk-penduduk ini terdiri dari berbagai ras. Jika tadi bangsa Eropa datang ke Nusantara, sekarang semakin banyak bangsa dari mulai Cina, India, Arab, semuanya memadati Batavia. Sehingga banyak terjadi masalah sosial karena berbeda banyak ras. Kemudian ada faktor internal. Yang pertama, kas VOC melorot karena terlalu banyak melakukan peperangan. VOC seringkali melakukan perang untuk memperluas wilayahnya, sehingga karena terlalu sering melakukan perang tersebut, akhirnya kasnya merosot karena digunakan. Yang kedua, merosotnya keuntungan dagang karena kekuasaan tertinggi berpindah ke tangan Raja Willem IV. Kenapa ya? Kok bisa keuntungannya merosot di bawah kepemimpinan Raja Willem IV? Nah, sebelumnya VOC dipimpin oleh Dewan 17. Nah, pemimpinan pusat ini diganti oleh Raja Willem IV sehingga
bukan lagi pemilik saham yang memiliki kepentingan di VOC, tetapi Raja Willem dengan pengikut-pengikutnya. Sehingga VOC tidak lagi fokus kepada keuntungan, mereka fokus untuk memperkaya diri sendiri. Yang ketiga, sikap para pejabat yang feudalis dan suka menghamburkan harta. Jadi, para pejabat di VOC ini selalu minta untuk dihormati dan mereka membuang-buang harta VOC untuk kepentingannya sendiri. Yang terakhir, praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan para pejabat tinggi maupun rendah. Jadi, ini adalah faktor yang cukup kuat yang membuat VOC semakin lama semakin mundur. Di VOC banyak terjadi praktek korupsi, seperti memasukkan pegawai dari keluarganya sendiri, kemudian membuka lowongan pegawai secara ilegal dengan membayar kepada para pejabatnya, dan menimbun harta yang banyak, padahal gaji mereka sedikit. Faktor-faktor tersebutlah yang akhirnya membuat VOC semakin lama semakin mundur dan bangkrut. Nah, karena VOC sudah bangkrut dan beban hutangnya semakin banyak, VOC akhirnya dibubarkan secara resmi oleh Belanda pada tahun 1799, tepatnya tanggal 31 Desember. Setelah pembubaran ini, semua harta VOC diamankan oleh Belanda untuk membayar hutang-hutangnya. Nah, apakah penjelasan dari Ibu sudah cukup untuk kalian semua? Bisa dipahami? Baiklah, sudah dapat dipahami kan? Kalau gitu, sekarang Ibu akan memberi tugas. Ini tugas untuk kalian ya. Yang pertama, silakan kalian mencari ketentuan dari kebijakan-kebijakan berikut. Yang pertama yaitu Prianger-Stelsel. Apa itu Prianger-Stelsel? Dan yang kedua, kebijakan Verplichting. Nah, dua ini adalah kebijakan dari VOC. Silakan kalian mencari dua kebijakan ini ya. Sepertinya cukup materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.